Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik 10 tanda mulai sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 10 tanda mulai sembuh gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, penuh dengan rasa-rasa yang tidak nyaman, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, itu semua perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Nah, pada season kali ini saya fokus terhadap indikator ya, indikator atau tanda-tanda ya, tanda-tanda ketika kita mulai merasakan sembuh ya. Jadi dengan mengenali tanda-tanda itu, saya harapkan teman-teman menjadi lebih bersemangat ya, lebih bersemangat, lebih percaya diri bahwa penderitaan ini pasti akan berlalu ya, badai pasti berlalu. Nah itu ada indikator-indikatornya atau tanda-tandanya yang bisa kita rasakan teman-teman. Nah maka buat teman-teman yang sudah mulai merasakan tanda-tanda seperti yang akan saya uraikan kali ini sudah ya sudah sangat bersyukur lah ya, sangat bersyukur, artinya usaha kita tidak sia-sia ya, sudah semakin membaik. Nah itu tandanya itu seperti itu. Dan saya juga mengucapkan selamat serta saya ikut merasakan senang ya ketika teman-teman dalam kolom komentarnya ya, banyak yang menyampaikan, Pak saya sudah semakin membaik ya, ada yang menyampaikan Pak saya sudah sembuh ya. Nah itu kebahagiaan tersendiri bagi saya ya. Jadi saya mendengar teman-teman itu sudah banyak yang progres ya, banyak yang menjadi semakin baik ya, bahkan ada yang sudah sembuh total. Nah itu saya sangat senang ya mendengar itu, dan mudah-mudahan ya dengan kita sharing seperti ini betul-betul memberikan edukasi dan motivasi kepada teman-teman sehingga akan mempercepat proses kesembuhan teman-teman. Amin ya. Nah baik teman-teman ya, tanda-tanda mulai sembuh. Nah sebelum sampai ke itu ya, nah sembuh adalah harapan ya. Jadi harapan bagi semua penderita ya, semua penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis pasti ya, yang kita harapkan ya untuk cepat sembuh ya, semakin cepat. Nah itu semakin baik ya, karena memang harapan kita itu ya semuanya berharap seperti itu ya, termasuk saya dulu juga seperti itu ya. Yang paling saya harapkan ya semoga saya cepat sembuh itu selalu ya, selalu tergaung ya. Nah akhirnya dengan kita punya semangat seperti itu ya, nah akhirnya yang menjadi sembuh betul ya, itu seperti itu, karena diimbangi dengan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menuju ke proses sembuh tadi itu ya. Nah maka dari itu setelah kita berharap ya, berharap istilahnya kapan kita sembuh ya, ini selalu dinanti lah ya, kesembuhan selalu dinanti hingga
sering penuh bertanya ya. Pertanyaannya ya itu, kadang kapan saya sembuh ya, apakah saya sudah sembuh atau belum. Nah, itu kadang kita masih agak bingung juga ya. Ketika kita sebenarnya sudah membaik ya, sudah bisa dikatakan sembuh, tetapi ketika perasaan kita masih dalam kondisi yang seolah-olah masih menderita, yaitu nanti kadang penderitaan itu akan datang lagi ya. Maka dari itu, begitu ada indikator atau tanda-tanda yang istilahnya kita sudah membaik, ya harus kita sambut ya, harus kita sambut, dan bila perlu kita proklamirkan ya, kalau saya sudah sembuh. Nah, ketika sudah seperti itu, nah maka ini bagus sekali, sehingga rasa-rasa berikutnya ya kita tinggal merasakan orang sehat, orang yang sudah sembuh, yang sudah terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, begini teman-teman ya. Jadi 10 indikator ya, atau 10 tanda-tanda sudah mulai sembuh dari asam lambung ketensiatif psikosomatis. Ini yang pertama teman-teman ya. Yang pertama ini sudah berani ngomong saya sudah sembuh gitu. Nah, itu bisa dicek ya, atau dites pada saat teman-teman misalkan ketemu dengan orang lain ya. Biasanya kan selalu bertanya ya, bagaimana kabarnya, apakah sudah sembuh. Biasanya sering seperti itu ya, ketika teman-teman atau orang lain yang mengetahui penderitaan kita, ketika lama nggak jumpa mungkin ya, setelah ketemu pertama pasti dia akan bertanya seperti itu, bagaimana kabarnya Pak Kito, sehat ya? Saya jawab sehat ya. Apakah sudah sembuh dari asam lambungnya? Pasti seperti itu. Nah, secara spontan ya, kalau memang kita merasa sudah sembuh, pasti akan menjawab alhamdulillah saya sudah sembuh, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu coba diawali saja. Kalau memang teman-teman merasa sudah sembuh, pasti ketika komunikasi dengan orang lain, kemudian ada yang tanya, itu pasti akan menjawabnya saya sudah sembuh. Tetapi kalau misalkan menjawabnya ya ngomong saya sudah sembuh, tetapi masih ada istilahnya keterangan berikutnya ya. Contohnya, saya sudah sembuh tapi masih suka kambuh, saya sudah sembuh tapi kadang masih pusing dan sebagainya. Nah, itu belum ya. Jadi saya sudah sembuh tanpa alasan ya, itu seperti itu. Nah, bahkan dari kata ngomong saya sudah sembuh ya, ini bagi yang belum yakin dengan kesembuhannya, atau bahkan merasa belum sembuh, ketika selalu berani ngomong saya sudah sembuh, itu insya Allah mindset pikiran kita itu menjadi mindset orang sehat, karena kita mengatakan saya sudah sembuh ya, sehingga jiwa dan pikiran ini akan meresponnya dengan seolah-olah kita menjadi orang sehat. Dan prakteknya ketika itu dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi sehat beneran atau sembuh beneran. Nah, ini uniknya psikosomatis itu seperti itu teman-teman ya. Maka bagi yang mungkin belum sembuh, berpura-pura sembuh ini penting ya, karena untuk memancing ya pikiran supaya positif ya, dan untuk mengikis psikosomatisnya itu seperti itu. Karena apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikiran kita pancing dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sudah sehat, nah maka nanti pikiran akan mengarah ke rasa-rasa yang sudah sehat. Nah, akhirnya respon tubuh juga menjadi membaik, teman-teman. Itu ajaibnya ngomong saya sudah sembuh. Nah, itu. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah berani ngomong itu ya, nah ini sudah satu langkah lebih maju, dan itu titik awal kesembuhan itu seperti itu ya. Itu bisa dimulai dari karena rasa kita sudah nyaman sehingga ngomong saya sudah sembuh. Tetapi dengan kesadaran ya, dengan kesadaran, walaupun mungkin rasanya belum begitu nyaman, karena kata itu bisa memancing kita untuk sembuh ya, nah katakan saja juga nggak apa-apa ya. Makanya ketika orang ini masih terkena anxiety psikosomatis ya,
kata-kata, pikiran, perbuatan ini adalah doa yang bakal dikabulkan. Itu seperti itu rahasianya teman-teman ya. Makanya berpenampilan pura-pura itu juga penting. Pura-pura sehat itu seperti itu. Jangan sebaliknya ya. Sebenarnya kita sudah agak membaik, sudah merasa nyaman ya. Tetapi ketika ditanya sama orang bagaimana, apakah sudah sembuh, alasannya bermacam-macam. Aduh, masih banyak rasa, masih begini, masih begitu, saya masih takut dan sebagainya. Nah, ketika masih seperti itu ya, di dalam kita berkomunikasi ya, kata-kata ini menunjukkan jiwa ya. Jadi menunjukkan jiwa yang bersemayam di dalam dada kita. Nah, kalau kita kata-katanya saya masih ada rasa begini, masih begini ya, kadang masih suka lemes, masih suka keliengan. Ya itu yang membuat itu menjadi lama bersemayam di dalam jiwa kita. Maka dari itu mulai sekarang ya, syukur ini secara alami ya. Kalau secara alami itu sudah ngomong saya sudah sembuh, ini berarti memang indikator ya, atau tanda sudah sembuh ya. Tetapi ketika kita memang masih rasanya belum begitu nyaman, tapi kita sudah berani ngomong saya sudah sembuh ya. Nah, ini juga satu langkah lebih maju untuk menuju ke kesembuhan ya. Karena kata-kata adalah doa yang akan memancing pikiran kita untuk direspon oleh tubuh kita supaya menjadi sehat. Itu ini termasuk tip rahasia psikosomatis itu seperti itu teman-teman ya. Baik, itu jadi tanda yang pertama ya, ketika kita sudah mulai sembuh itu. Jadi berani ngomong saya sudah sembuh. Oke, nah kemudian yang kedua, tandanya ketika kita sudah mulai sembuh dari gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, pikiran selalu positif ya. Dimana pada saat kita masih dalam penderitaan, itu biasanya pikiran sebaliknya, yaitu selalu negatif ya. Nah, sekarang sudah bisa mengontrol ya, mengontrol pikiran kita untuk selalu positif. Nah, itu bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan seperti ini. Kalau pikiran kita sudah positif, misalkan masih ada sedikit sensasi ya, masih ada sedikit rasa, itu wajar karena ini proses baru memulai sembuh ya. Nah, itu di pikiran kita tidak muncul langsung takut, wah ini gimana, wah ini jangan-jangan tambah parah, bukan begitu ya. Tetapi pikiran yang positif itu ini sudah seperti bisa mengcover ya, atau menanggulangi. Jadi ya ketika misalkan ada rasa atau ada sensasi, nah pikiran kita berpikirnya sensasi biasa ya, tidak apa-apa. Itu seperti itu ya. Misalkan kok perut masih agak kembung ya, nah pikiran langsung positif aja, nggak apa-apa ya, kembung ini cuma masuk angin biasa, sebentar juga sembuh, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, seperti itu ya. Jadi ini juga ngomong saya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ini juga sepertinya punya kekuatan ya, kekuatan energi baru ya. Bahkan dulu ketika saya masih dalam kondisi yang parah ya, ibaratnya saya berjalan sedikit saja rasanya goyang sehingga saya takut. Nah itu ketika saya mengeluh ya, ketika saya mengeluh, waduh ini pusing, wah ini gemeteran dan lain sebagainya. Nah itu istri saya itu selalu bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah akhirnya saya menjadi bangkit. Nah akhirnya menjadi oh iya ternyata nggak apa-apa, itu seperti itu. Ternyata apa yang kita rasakan ini betul-betul ilusi dari pikiran kita yang negatif itu. Nah itu jadi yang kedua, pokoknya berpikir, pikiran ini sudah bisa mulai positif ya. Jadi sudah bisa mensugesti diri kita sendiri, sudah bisa memotivasi sendiri. Yaitu contohnya ketika ada sensasi, langsung bisa ngomong, wah sensasi tidak apa-apa ya, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Seperti itu. Ini artinya pikiran sudah positif ya. Jadi tidak menjadi semakin takut akan terkena penyakit dan lain sebagainya, tidak seperti itu ya. Nah itu ciri yang kedua, jadi pikiran sudah mulai positif. Nah kemudian
Yang ketiga ya, tanda yang ketiga ya, atau ciri yang ketiga yaitu perasaan tidak terlalu sensitif. Jadi perasaan sudah agak normal ya, ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis yang cukup serius, ini biasanya kita perasaan kita itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Contohnya ya, ketika ada suara yang agak keras saja kita kaget ya, kaget kemudian berdebar-debar ya. Saya dulu juga seperti itu ya. Kemudian ada misalkan orang sedang ngomong tapi ngomongnya agak keras, nah di sini juga deg-degan ya. Seperti itu, seperti kita mendengar orang sedang ini apa, bertengkar, itu seperti itu, padahal itu biasa-biasa saja sebenarnya. Nah itu karena perasaan kita terlalu sensitif ya. Jadi termasuk ini ya, ketika kita merasakan sedih ya atau haru itu menjadi mudah menangis ya. Nah itu karena perasaan menjadi sensitif ya. Dulu saya ketika belum terkena asam lambung ya, itu tidak bisa menangis ya kan, jarang sekali. Yang saya amati saya nggak pernah menangis. Tapi setelah menderita itu ya, nah karena perasaan ternyata menjadi sensitif, saya menjadi mudah menangis. Nah itu contohnya perasaan itu sensitif pada saat menderita. Nah, ketika sudah mulai sembuh ya, ini tanda yang ketiga, ini perasaan sudah tidak sensitif. Jadi artinya perasaan sudah normal lah ya, tidak terlalu sensitif itu. Oke, nah kemudian tanda yang keempat ya, ketika kita sudah mulai merasakan mulai sembuh ya, ini adalah tidak cemas, kemudian tidak takut ya, tidak khawatir, tidak was-was yang berlebihan ya. Jadi ya wajar kita punya rasa sedikit cemas ya, rasa sedikit takut, tapi itu dalam koridor yang normal lah, normal seperti orang umum biasa ya. Orang umum biasa itu juga tetap punya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, tapi dalam kondisi yang normal. Nah, kita sudah kembali seperti itu. Jadi sudah tidak takut lagi ya, misalkan mendengar kabar duka atau apa ya, kita sudah tenang saja ya. Ketika misalkan ada kabar katakanlah duka ya, ada kabar kematian, nah kita sudah memandangnya wajar ya, ya wajar dia meninggal karena mungkin sudah usianya terlalu tua, lanjut ya, atau mungkin terkena sakit yang sangat parah ya. Nah itu kita memandangnya sudah wajar, sudah hal yang biasa lah. Nah artinya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was ini sudah normal kembali teman-teman. Nah itu tanda mulai sembuh ya. Maka bagi yang belum merasakan seperti itu ya, masih takut ini takut itu, nah ini harus memang kita latih ya, harus kita latih mental kita supaya berubah ya menjadi lebih kuat lagi. Ketika mental itu kuat, ini juga termasuk indikasi ya kita untuk mulai sembuh. Itu ya, itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima, ketika kita sudah mulai sembuh dari gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, ini emosional menjadi stabil ya, stabil ya. Istilahnya kita tidak menjadi gampang marah lah, sudah terkontrol. Jadi emosinya sudah terkontrol kembali ya, tidak apa-apa sedikit aja memicu kemarahan ya, kita mudah jengkel ya, mudah tersinggung. Tidak seperti itu ya, kita sudah bisa berpikir logis ya, berpikir logis. Jadi emosional ini terkendali menurut saya, jadi terkendali dan stabil ya, ya seperti orang normal biasa ya. Jadi emosi ini bisa terkontrol ya. Jadi ketika kita mungkin sedikit marah ya, itu sudah bisa berpikir ya, kenapa kita harus marah ya, kalau memang kita tidak bersalah atau apa gimana ya. Nah itu seperti itu ya, jadi sudah bisa berpikir yang bersih lah, intinya seperti itu ya. Ini sehingga secara emosional kita juga akan menjadi lebih stabil, itu seperti itu. Nah itu tanda yang kelima ya. Kemudian tanda yang keenam, kita sudah mulai suka beraktivitas ya, suka beraktivitas dalam arti aktivitas yang normal ya.
ketika kita masih dalam gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis yang kondisinya masih serius, biasanya itu serba males ya, makanya seringnya mager ya, malas gerak ya, apalagi untuk bekerja ya, apalagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar rumah, yaitu biasanya sangat malas. Tetapi ketika kita sudah mulai sembuh, maka kita menjadi justru sebaliknya, mulai senang beraktivitas ya, senang beraktivitas kemana saja ya, beraktivitas apa saja, kapan saja ya, itu sudah mulai ini sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang menyenangkan. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang sudah mulai ada hasrat untuk senang melakukan aktivitas, ya udah itu kembangkan terus ya. Itu adalah tanda mulai sembuh ya, yang harus kita pupuk ya supaya menjadi cepat sembuh total, itu seperti itu ya. Tetapi ya kita jangan ini apa kelewat batas ya, tetap kita kendalikan ya, kita harus mengingat dan menimbang ya dengan latar belakang penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis yang kita alami, yang kita harus memang banyak hal yang harus kita kendalikan ya, contohnya tentang pola hidup ya, seperti supaya jangan kecapean, kemudian istirahat juga harus cukup. Nah, itu menjadi pertimbangan ya. Jadi walaupun mungkin ini kita sudah mulai merasakan nyaman, sudah merasakan senang ketika beraktivitas, nah itu jangan terlalu dimaksimalkan ya. Tetapi harus disambut, harus dilakukan ya, karena itu adalah suatu langkah ya yang sudah maju ya, ya katakanlah sudah mulai sembuh, itu seperti itu teman-teman. Nah, baik ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, tanda ketika kita sudah merasakan mulai sembuh, yaitu tidak ada lagi sensasi asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Jadi pokoknya tubuh ini sudah rasanya nyaman ya. Kemudian sensasi psikis seperti rasa cemas, rasa takut ya, emosional dan lain sebagainya, termasuk pikiran negatif, itu juga sudah terkendali ya. Kita bisa memilah dan memilih ya, mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang betul, mana yang salah. Ini sudah pikiran sudah bisa menganalisa, itu seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi sensasi, baik sensasi fisik maupun sensasi psikis. Dan sekalipun ada rasa ya, sekalipun ada rasa, tidak selalu dihubungkan dengan asam lambung. Contohnya seperti ini ya. Ketika saat ini misalkan saya kan sudah sembuh ya, nah kemudian kok merasa perut nggak nyaman, katakanlah kembung ya. Nah, ini pikiran saya sudah bukan wah ini asam lambungnya naik nih, nggak begitu ya. Tetapi ketika mungkin perut nggak nyaman, katakanlah kembung, saya berpikiran wah ini masuk angin biasa ya, sebentar juga sembuh, saya minum air hangat juga sembuh ya, seperti itu. Ini hanya masuk angin biasa. Jadi seperti dulu ya, seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung ketidaksensitif psikosomatis, ketika ada rasa-rasa di dalam tubuh, kan kita tidak selalu ngomong ya ini sebabnya karena asam lambung ya, tapi yaitu kita pandang biasa ya. Ketika misalkan kita agak pusing-pusing, ya sudah, kita juga komentarnya jangan dikaitkan dengan asam lambung ya. Ya pusing ya biasa karena agak capek ya, nanti tidur sebentar juga akan sembuh. Itu sudah seperti itu lagi ya. Jadi tidak selalu rasa-rasa di dalam tubuh kita dikaitkan dengan asam lambung. Dan akan lebih baik lagi jika tidak dikaitkan. Itu jadi seperti itu teman-teman, cara menyambut tanda sudah sembuh itu datang pada kita. Maka ketika masih ada sedikit sensasi yang nyolek ya, jangan kita kaitkan dengan asam lambung ya, tetapi kembalikan kepada dulu sebelum terkena asam lambung kita itu ngomongnya apa ya. Nah, itu contohnya ketika badan terasa pegel-pegel ya, mungkin gerges ya, nggak enak badan, ya udah ngomong saja, wah ini sedang masuk angin misalkan seperti itu ya, wah ini kecapean, itu seperti itu, istirahat sebentar juga nanti sembuh, kayak gitu aja, jangan
selalu dikaitkan dengan asam lambung ya. Asam lambung jangan selalu menjadi kambing hitam ya, tetapi kalau bisa sudah kita lupakan ya. Jadi selamat tinggal asam lambung itu seperti itu ya. Jadi kita kembali normal seperti sedia kala ya, seperti dulu sebelum kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Ini juga termasuk tip untuk menuju ke sembuh total, itu memang harus seperti itu ya. Jadi cara kita menyambut reaksi tubuh kita yang sudah membaik ini juga penting. Bagaimana caranya supaya nanti kita betul-betul menjadi sembuh total, itu caranya begitu teman-teman. Baik ya, nah itu tanda yang ketujuh. Nah kemudian yang kedelapan ya, badan secara keseluruhan ini sudah merasa nyaman ya. Jadi yaitu sudah sensasi tidak muncul ya, pokoknya sudah nyaman lah. Yang tadinya mungkin berdiri saja seperti kesemutan, gemeteran ya, seperti oleng. Nah sekarang sudah enggak ya, kita melakukan apa saja itu sama lah seperti ketika dulu kita belum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, apa saja itu oke ya. Itu jadi itu yang kedelapan. Jadi badan sudah merasa nyaman, itu seperti itu, baik nyaman secara fisik maupun nyaman secara psikis ya. Dari segi perasaan juga sudah mulai percaya diri ya, itu seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang ke-9 ya, yang ke-9, ketika kita sudah merasa sembuh ya, makan terasa enak ya, makan terasa enak tanpa pantangan. Jadi makan ya sudah tidak perlu mantang ya, kalau dikendalikan itu wajar ya. Dikendalikan yang tadinya makanan-makanan pantangan dan diwaspadai itu juga wajar, memang seharusnya seperti itu ya. Tapi makan secara umum kita sudah merasa enak, mau makan tidak mikir ini, mikir itu ya, mikir efeknya biasanya ya. Nah itu kita pokoknya sudah nyantai lah, nyantai. Makan ya makan aja, apa aja yang ada di depan kita ya kita makan. Karena pikiran kita sudah makan untuk sehat ya, makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati ya. Nah itu maka sudah tidak banyak berpikir ya. Jadi pokoknya ya makan ini sudah merasakan enak lah. Itu seperti itu. Nah, itu yang ke-9. Nah, kemudian terakhir ya, yang ke-10. Jadi secara mental kita itu sudah penuh percaya diri. Itu jadi penuh percaya diri ya. Ini ya normal semuanya lah. Yang namanya orang sudah percaya diri ini baik secara fisik maupun psikis ini sudah nyaman ya, sudah merasakan, sudah normal, sehingga muncul ya rasa percaya diri itu akan tumbuh kembali. Nah ketika teman-teman sudah merasakan seperti itu, maka berarti teman-teman sudah mulai sembuh. Itu silahkan dipupuk saja supaya menjadi cepat sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.